Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Reza Ramdhani. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang dampak pemanasan global. Sebelumnya ini adalah tugas fisika saya dari kelas 11 IPA 2. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, saya minta tolong ke teman-teman semua untuk tekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru tentang video yang diupload oleh saya. Oke, kita lanjut ke materinya. Sebelumnya di sini saya sebagai ketua dari kelompok 3 dengan anggota saya yaitu Danang Ilham Habibi. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Bisa teman-teman baca bahwa perubahan iklim yang sulit diprediksi saat ini menjadi tantangan besar bagi para ilmuwan dunia. Berbagai fenomena alam seperti banjir, longsor, kekeringan, angin ribut, dan lain sebagainya merupakan dampak dari pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca atau biasa disebut dengan efek rumah kaca. Selanjutnya, setelah mengetahui apa yang akan kita bahas, di sini saya sudah menyiapkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab dari pemanasan global? Yang kedua, apa saja dampak dari pemanasan global? Dan yang ketiga, hal-hal kecil apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam? Oke, next kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, penyebab pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat adanya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan asap-asap pabrik maupun kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya ke atmosfer yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Saya rasa kalimat tersebut tidak asing bagi teman-teman, apalagi jika teman-teman sudah memasuki sekolah menengah ke atas. Ya, jadi tentang pemanasan global ini pasti sudah sering juga kita bahas di SD dan SMP. Selanjutnya, ada dampak pemanasan global. Apa saja sih dampaknya? Yang pertama, terjadinya berbagai fenomena alam. Yang kedua, meningkatnya tinggi permukaan laut disebabkan oleh mencairnya gunung-gunung es di kutub. Yang ketiga, ada siklus pertanian yang menjadi terganggu. Yang keempat, hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Dan yang kelima, munculnya wabah penyakit yang menyerang manusia. Lalu, apa sih peranan dunia dalam menghadapi isu pemanasan global? Perlu teman-teman ketahui bahwa isu pemanasan global ini telah diantisipasi melalui gagasan dan program menurunkan emisi secara internasional yang telah dilakukan sejak tahun 1979. Bisa teman-teman baca di sini program apa yang dimaksud, yaitu tentang perubahan iklim atau lazim disebut dengan Konvensi Perubahan Iklim. Dan dalam rumusan masalah yang terakhir kita akan membahas hal-hal kecil apa saja yang bisa mengurangi pemanasan global. Nah, di sini saya menampilkan beberapa hal-hal kecil yang dapat mengurangi pemanasan global. Teman-teman bisa cari lewat informasi atau sumber lain mengenai hal-hal kecil apa saja yang dapat mengurangi pemanasan global. Yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang ketiga, mendaur ulang sampah yang didaur ulang. Yang ketiga, mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Dan yang keempat, menggunakan bahan pembersih yang ramah lingkungan. Yang kelima, melakukan reboisasi atau penanaman pohon pada hutan-hutan yang gundul. Yang keenam, memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk atau kompos. Setelah sekian menit kita jalani, di sini kita masuk ke penutup atau yang biasa disebut dengan kesimpulan. Jadi pemanasan global bukanlah hal kecil yang bisa diabaikan begitu saja teman-teman. Karena hal ini menyangkut keberlangsungan hidup miliaran makhluk hidup di muka bumi. Karena sadar atau tidak sadar, kita adalah salah satu penyebab meningkatnya efek rumah kaca melalui aktivitas harian kita. Maka dari itu, mulailah untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan hal-hal kecil, dan sebisa mungkin mengurangi kegiatan yang memberikan potensi meningkatnya pemanasan global. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan taruh di bawah kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.